Halo, kembali lagi di channel ini. Kita sekarang akan membahas film yang berjudul Onward yang dirilis tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang ingin melihat kembali ayahnya yang telah meninggal. Oke, jangan banyak spoiler. Mari kita intro dan mulai filmnya. Film menceritakan bahwa dahulu kala dunia dipenuhi oleh sihir dan sihir itu membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada suatu hari, ketika penyihir itu sedang mengajari seorang pemuda, pemuda itu pun susah untuk mempelajari sihir. Waktu itu juga ditemukanlah bohlam. Dan pemuda itu pun berhenti belajar sihir dan lebih memilih menggunakan elektronik karena sangat mudah untuk digunakan. Seiring perkembangan zaman, sihir pun mulai terlupakan dan para penduduk lebih menyukai barang elektronik daripada sihir. Di sebuah rumah, terdapat pemuda yang sedang mengenakan sweater. Ternyata, ia sedang berulang tahun. Ia bernama Ian. Dan film pun dimulai. Ian pun ingin pergi ke sekolahnya. Lalu, ia melihat ibunya sedang berolahraga. Dan tiba-tiba seekor naga kecil pun menabraknya. Ia bernama Blazi. Ibunya pun langsung mengusir Blazi. Lalu, saat Ian sedang ingin memakan sarapannya, tiba-tiba ia ditarik oleh kakaknya. Ia bernama Barley. Dia lalu dipegangi, tetapi ibunya menggantikannya, dan Barley pun dibanting oleh ibunya. Dan ia disuruh membuang sampah. Waktu ia buang sampah, ia berjumpa dengan ayah tirinya yang bekerja sebagai polisi. Singkat cerita, ayah tirinya masuk ke rumahnya. Mereka pun berbincang. Lalu, tak sengaja, sweater peninggalan ayahnya yang dipakai Ian, benangnya tertarik oleh Barley, yang membuat sweaternya robek. Singkat cerita, ia pergi ke sekolahnya. Waktu ia membeli makanan di toko, ia bertemu teman ayahnya yang dulu. Temannya itu menceritakan bagaimana kisah ayahnya, tapi tak lama orang itu pun pergi. Dan Ian terobsesi menjadi seperti ayahnya. Ia pun membuat daftar list, yang begitulah pokoknya. Sampainya di sana, ia masuk kelas dan belajar mengemudi. Ia menjadi orang pertama yang mencobanya. Awalnya ia lancar, tetapi saat memasuki jalan tol, ia gugup dan tak bisa memasuki jalan tol itu. Akhirnya, guru itu pun menyuruh untuk menepi. Pulang sekolah, ia ingin mengundang teman barunya untuk pesta ulang tahunnya. Sesaat ingin mengundangnya, Barley pun datang dengan membawa mobil yang diberi nama Guinevere. Ian pun tak jadi mengundang mereka. Ian lalu masuk ke mobil Barley dan menyuruhnya pulang. Sampainya di rumah, ia termenung, lalu mendengarkan rekaman ayahnya. Singkat cerita, ibunya pun duduk di samping Ian yang sedang menjahit sweaternya. Mereka berbincang-bincang mengenai ayah Ian, dan ibunya pun memberi kejutan dengan memberitahukan bahwa ayahnya menitipkan sebuah hadiah. Lalu, ibunya pun membuka tangga, sementara itu Ian mengajak Barley, dan ibunya mengambil hadiah itu dan memberinya ketika Ian sudah 16 tahun. Dibukalah hadiah itu dan ternyata tongkat. Barley pun yang tahu tentang sihir menegaskan kepada ibunya dan Ian bahwa itu tongkat sihir dan terdapat kertas berupa surat untuk Ian dan Barley dari ayahnya. Dan terdapat pula mantra untuk mengembalikan ayahnya. Lalu Barley yang tahu tentang sihir pun berkata bahwa ayahnya bisa kembali ke dunia dengan menggunakan sihir, tetapi hanya sampai matahari tenggelam dengan elemen terkuat. Lalu Barley mendapatkan permata punik. Lalu Barley pun mencobanya, tetapi ia tak bisa walaupun ia sudah berulang kali. Barley pun menyerah dan duduk bersama Ian dan ibunya. Tak lama Barley pun keluar kamar dan tak lama ibunya pun ikut menyusulnya. Sambil termenung, Ian pun membaca kalimat surat itu dan membaca mantra itu. Dan ia kaget, ternyata tongkat itu bekerja. Lalu
Semua benda melayang, dan Ian pun memegang tongkat itu. Dan ia melanjutkan mantranya. Barley pun tiba-tiba masuk kamar Ian. Barley bertanya, mengapa ia bisa menggunakan tongkat itu, tapi tiba-tiba tongkat itu bersinar dan membentuk sebuah kaki. Tetapi baru setengah badan, permata ponik itu pun habis, dan benda itu pun meledak. Lalu, tiba-tiba dari lemari itu muncullah sebagian badan dari ayah mereka. Kaki itu pun berjalan, dan mereka tidak bisa berbicara dengan ayahnya, karena ayahnya tidak mempunyai tubuh bagian atas. Lalu, Barley pun mengetuk kaki ayahnya. For your info, Barley mengetuk kaki ayahnya karena semasa hidup ayahnya, dia mempunyai kenangan dengan mengetuk kaki ayahnya yang awal film tadi diceritakan. Dan ia mempunyai 3 kenangan, salah satunya mengetuk kaki ayahnya. Lalu, ayahnya pun menyadari bahwa itu Barley, dan ayahnya berjalan ke tempat Ian, dan dia merabanya. Karena mereka hanya memiliki waktu 24 jam, maka mereka pergi ke kedai Manticore dan bertemu dengan seseorang yang digambarkan tak kenal takut, yaitu Manticore, untuk mencari sebuah permata yang bernama Phoenix. Singkatnya, mereka pun pergi menggunakan Guinevere. Saat di perjalanan, Ian dan ayahnya duduk di belakang, dan Ian menambahkan bagian tubuh atas ayahnya dengan benda-benda di sekitarnya. Lalu, Barley menjelaskan tentang Guinevere yang dapat mengeluarkan AC. Lalu, Ian membuat list kegiatan bersama ayahnya. Lalu, Barley menyuruh Ian untuk berlatih sihir. Di sisi lain, ibunya mencari mereka, dan terdapat surat di pintu bahwa mereka akan kembali dengan membawa kejutan yang besar. Dan ibunya masuk ke kamar Ian dan melihat kamarnya berantakan, dan ibunya melihat clue, yaitu kartu yang menunjukkan tempat kedai Manticore. Ibunya pun pergi dengan membawa mobilnya. Kembali ke Ian yang dari tadi belum bisa menggunakan sihirnya karena sihir yang dipelajarinya terlalu sulit, ucap Barley. Jadi, Ian harus memulai dengan sihir yang mudah terlebih dahulu. Barley menjelaskan bahwa agar menggunakan api hatinya untuk menggunakan sihir, tapi Ian pun kesal dan berhenti, dan mereka pun sampai ke kedai itu. Mereka mencari peta yang ada di dalam kedai itu untuk mencari permata Phoenix, dan mereka pun masuk. Tapi ternyata kedai itu telah berubah menjadi kedai yang sebenarnya, yang berisi para pembeli. Lalu mereka bertemu pelayan. Di sana mereka pun bertanya di mana Manticore, dan pelayan pun meniup trompet, dan yang datang hanyalah sebuah maskot Manticore. Lalu Barley bertanya, di mana Manticore yang asli? Tak lama, Manticore pun keluar dengan membawa makanan pembelinya. Tetapi Manticore sudah kehilangan jati diri sebenarnya. Barley bertanya, di mana peta permata Phoenix? Lalu Manticore memberi peta makanan. Setelah ditanya lagi, di mana peta yang asli? Lalu Manticore menunjukkannya. Barley ingin mengambilnya, tetapi dihalangi oleh Manticore. Manticore memberitahu bahwa banyak tantangan yang harus dilewati, tetapi Ian menegaskan bahwa ia sanggup untuk melewatinya. Lalu Manticore pun menjawab, mengapa ia mengambil resiko? Kata siapa kau harus mengambil resiko dalam hidup untuk bertualang? Lalu Ian menunjuk poster di belakangnya, dan jati diri Manticore pun kembali. Kedai pun tak sengaja terbakar. Lalu peta yang dibawa Manticore pun terjatuh, dan tak sengaja terbakar pula. Mereka bertiga pun keluar kedai, tetapi ayahnya terjatuh dan tertinggal. Ketika ingin menyelamatkan ayahnya, tiba-tiba kayu yang terbakar pun terjatuh. Dengan spontan, Ian dengan tongkatnya mengucapkan mantra yang membuat kayu itu menjadi melayang, dan Barley pun menyelamatkan ayahnya, dan mereka keluar dari kedai itu. Singkat cerita, mereka telah berjalan dengan mobil, dan Barley menggunakan peta yang telah dipecahkan, yaitu Raven Point atau gagak.
Mereka menemukan peta itu, tetapi peta itu menunjukkan ke Gunung Raven dengan cara melewati jalan tol. Dan Barley menjelaskan bahwa jalan petualangan tak pernah benar. Maka dengan pengetahuannya, Barley membuat sketsa jalan namanya. Sewaktu mobil mereka melaju, di belakangnya ada mobil ibunya yang sedang menuju kedai Manticore. Di perjalanan, ia ditelepon oleh suaminya. Ia bertanya, apakah ia sudah menemukan anaknya? Dan ibu pun menjawab, belum. Tak lama, ibu pun sampai di kedai itu, dan kedainya terbakar. Ia mencari anaknya, tetapi tak ada yang menjawab. Seketika, ibu pun berjalan ke tempat Manticore yang sedang diinterogasi polisi. Tetapi, Manticore menjelaskan bahwa ia telah memberitahu anaknya akan ada rintangan kecuali kutukan naga. Tetapi, polisi itu pun ingin membawa Manticore. Seketika, ibu pun membawa alat medis untuk menyamar bahwa ia perawat dan ingin mengobati luka Manticore. Singkat cerita, mereka pun kabur. Kembali ke Ian dan Barley. Mereka terhambat karena bensin Guinevere habis. Maka, Barley menyuruh Ian untuk memperbesar bensin sisanya agar mendapat banyak bensin. Waktu mantra itu hampir berhasil, tetapi dengan tidak sengaja, Barley malah membuat hilang konsentrasi Ian. Akibatnya, Barley yang berubah menjadi kecil. Mereka pun mencari tempat bensin. Singkat cerita, mereka menemukannya. Tak lama, muncullah para gangster motor yang dikendarai oleh para peri. Mereka bertiga pun masuk ke toko itu dan membeli bensin. Barley pergi ke toilet, tetapi tak sengaja ayahnya menginjak ketua gengnya. Di lain sisi, ibunya bersama Manticore bercerita tentang kutukan naga, bahwa naga itu akan kalah jika ia menusuknya dengan pedangnya. Tetapi ia kehilangannya yang ia telah jual. Mereka pun menuju tempat itu. Saat Ian baru saja selesai mengambil bensin, terlihat Barley sedang bertengkar dengan pemimpin geng, dan Ian pun mengambil Barley. Tapi tak sengaja ayahnya menyinggol motor mereka, yang mengakibatkan motornya terjatuh. Mereka pun lari dan dikejar oleh para geng motor. Sesampainya di mobil, Ianlah yang membawa mobil itu. Geng motor itu pun masih mengejar mereka. Akhirnya, Ian berani memasuki tol karena dukungan Barley. Setelah pertarungan yang sengit, akhirnya geng motor itu pun terjatuh, dan akhirnya mereka pun kembali terbang seperti peri pada umumnya. Perlahan, Barley pun mulai kembali menjadi besar, tetapi ia dikejar polisi. Akhirnya mereka berhenti. Tiba-tiba ayahnya turun dari mobil. Dengan sihir yang diajarkan Barley, mereka akhirnya bisa menyamar menjadi Colt. Dan dengan obrolan yang cukup lama, akhirnya mereka menaiki mobil. Tetapi ketika ia berbohong, sihir itu akan menghilang secara bertahap. Akhirnya mereka kabur, tapi polisi itu mengetahui ada kejanggalan, dan polisi itu menelpon Colt. Oke guys, jadi Colt ini adalah pacar ibunya ya, bukan ayah tirinya. Sorry. Mereka pun berhenti di tempat mesin jajanan. Setelah mereka berantem, akhirnya di mobil ayahnya berjoget, dan akhirnya mereka baikan dan berjoget. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan melalui jalur berbahaya. Namun naas, plat mobilnya tak sengaja terjatuh. Sementara itu, Manticore dan Laurel telah sampai di toko yang memiliki pedangnya. Setelah berdebat dengan si penjual itu menaikkan harganya $10.000 karena hanya ada satu di dunia. Colt pun menelpon istrinya setelah kejadian polisi tadi yang melaporkannya padanya. Tetapi Manticore menyengat penjual agar lumpuh sementara. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mencari anak-anak. Colt tak sengaja melihat plat mobil milik Barley yang terjatuh. Akhirnya Colt mengikutinya. Setelah pagi, Barley dan Ian hampir saja masuk jurang.
dan ia melihat jembatan yang memiliki tuas di ujung jurang. Untuk itu, Barley menyuruh Ian untuk mempelajari sihir yang bisa menyeberangi jurang itu. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Ian bisa, tetapi di tengah-tengah jurang, tali itu terlepas. Ian tak sadar ketika saat ingin sampai, ia pun menoleh ke belakang dan akhirnya ia terjatuh. Tetapi untung saja ia dapat meraih tepi jurang itu. Akhirnya Ian membuka jembatan itu dan Barley menyeberanginya. Ia membaca peta itu. Akhirnya ia melihat patung Raven yang menunjukkan patung Raven lainnya. Tak lama, Cole pun sampai dan menyuruh mereka pulang. Ian memasuki mobil dan menancap gas, dan Cole pun menelpon polisi setempat. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran hingga ia tak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu Barley menyuruh Ian untuk menggunakan sihir tersulit itu untuk meruntuhkan batu, tetapi ia tak bisa. Akhirnya Barley menggunakan Winifred untuk berkorban. Terjadilah momen mengharukan. Akhirnya, polisi itu pun tak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu, Barley mengambil lampu Guinevere yang terlepas dan menyimpannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Raven terakhir yang menunjukkan kaca, lalu ia melihat benda dari pantulan kaca itu yang menunjukkan sungai. Lalu mereka berjalan melewati sungai itu dengan sihir Ian yang membuat perahu dari jajanan Barley. Sementara itu, Lauren ditelepon Cole, tapi tiba-tiba ia menabrak para peri yang tadi mengejar Ian. Akhirnya mereka menyusup dan mobil Lauren pun tak bisa dipakai. Akhirnya Laurel menyarankan untuk memakai sayap mantikor. Sementara itu Ian mengajarkan Barley mengajarkan Ian tentang mantra-mantra sihir. Lalu sampailah ia di tantangan terakhir. Lalu saat itu ia memasukinya. Tiba-tiba agar-agar kubus itu pun jatuh dari atas dan berjalan menuju mereka. Mereka pun berlari dengan dipanahi oleh jebakan, tetapi ada lubang yang terdapat duri di depannya. Akhirnya Ian menyuruh Barley untuk melompat, dan akhirnya Ian menggunakan sihirnya. Mereka pun selamat. Tetapi tiba-tiba air naik dari bawah kakinya. Tetapi pintu atasnya terbuka jika ada seseorang yang menginjak tombol di dasar air. Lalu mereka menenggelamkan ayahnya. Akhirnya pintu itu pun terbuka. Tetapi saat pintu terakhir dibuka, mereka tepat di sekolah Ian. Lalu Ian pun meninggalkan tongkat dan Barley serta membawa kaki ayahnya untuk menghabiskan waktu bersama. Setelah berpikir keras, Barley pun akhirnya mencari batu ponik di air mancur yang kuno. Ian yang sedang bersama ayahnya mengecek list tersebut, namun ia mencoretnya. Tetapi saat ia memikirkan ulang, dengan tak sadar ia telah melakukan kegiatan listnya tersebut. Lalu Ian dan ayahnya pun menuju Barley. Sementara itu Barley telah menemukan lubang batu itu. Akhirnya permata Phoenix pun keluar dan saat Barley ingin mengambilnya, tak lama asap merah pun keluar lalu membuat dirinya menjadi naga. Naga itu mengincar batu yang dibawa Barley. Akhirnya Barley pun lari menuju ke tempat Ian. Barley pun mengelabui naga itu dengan melempar lampu Guinevere, dan tak lama naga itu pun menyadarinya dan marah
Lalu ia menyemburkan api sehingga memisahkan Barley dan Ian. Tak lama Manticore dan ibunya pun datang. Lalu Manticore dan ibunya pun bertarung melawan naga. Manticore memotong kedua sayap naga itu. Sementara itu, Ian dan Barley mengucapkan sihir itu yang membuat tubuh ayahnya akan utuh. Ketika Manticore dan ibunya ingin menusuk naga itu, tiba-tiba naga itu bangun dan menjatuhkan mereka berdua. Lalu, Laurel pun bangkit dan menusuk sang naga. Akhirnya, sang naga berhenti. Saat itu juga permata Phoenix pun sedang membentuk ayahnya. Lalu, tiba-tiba pedang itu pun terlempar di antara reruntuhan. Akhirnya, Barley menyuruh Ian yang bertemu dengan ayahnya karena ia belum pernah bertemu. Tetapi Ian meyakinkan Barley agar dia saja yang berbicara pada ayahnya. Lalu Ian pun bertarung melawan sang naga dengan sihirnya secara epik. Tetapi tak lama Ian kalah dan tongkatnya itu jatuh ke lautan. Sementara itu, saat naga sedang menuju Barley, Ian mendapatkan serpihan tongkat itu dan ia membuat tongkatnya sendiri. Sementara itu, ibunya yang berhasil mengambil pedang dari reruntuhan tadi lemparnya ke Ian. Lalu Ian dengan sihirnya menusuk pedang itu ke naga. Akhirnya naga itu pun kalah dan Ian pun terjatuh. Lalu Ian pun bangkit dan melihat ayahnya dan Barley dari kejauhan, dari sela-sela reruntuhan. Tak lama, saat Barley berpelukan dengan ayahnya, ayahnya pun menghilang. Lalu Barley menghampiri Ian dan Barley berkata bahwa ayahnya ingin mempunyai nama penyihir, yaitu Wilden si Aneh, dan ayahnya bangga kepada Ian. Dan yang terakhir, ayahnya ingin berpelukan kepada Ian, dan Barley pun menggantikannya. Dan mereka semua telah menggunakan sihirnya kembali, dan film pun tamat. Oke guys, terima kasih yang telah menonton film ini, karena ini film ketiga setelah film SpongeBob dan film Horton saya terkena copyright. Oke, jangan lupa pencet like, comment, and subscribe. Apalagi yang akan kita bahas film berikutnya ya guys. Tolong komen di bawah ya. See you next time and bye.